welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Fitriani Pratiwi. Di video kali ini saya dan teman saya yang bernama Helda dan Lilis Dahlia akan menyampaikan materi perkuliahan media pembelajaran geografi mengenai pengembangan media pembelajaran. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran geografi yang diampu oleh Ibu Hermi Zaswita MPD. Baiklah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helda. Saya akan memperjelaskan tentang peran guru dalam media pembelajaran. Pengertian guru dan media pembelajaran. Guru adalah mendidik dan menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para siswa dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan disiplin. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan beberapa hal yang tidak dapat berharap untuk penasehat orang, media dalam proses pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yaitu alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya yaitu peran guru dalam media pembelajaran. Peran guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru hendaknya menciptakan kualitas lingkungan yang interaktif secara maksimal, mengatur arus kegiatan siswa, menampung semua persoalan yang diajukan siswa, dan mengembalikannya lagi persoalan tersebut kepada siswa yang lain untuk dijawab dan dipecahkan. Lalu, guru bersama siswa menarik kesimpulan atas jawaban masalah sebagai hasil pembelajaran. Untuk itu, guru harus terampil mempergunakan pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. Peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru-siswa yang semula lebih bersifat top-down ke hubungan kementerian top-down, maksudnya seringkali dijadikan atasan dan siswa adalah sebagai bawahan. Terkait dengan sikap dan perilaku guru sebagai fasilitator yang perlu diperhatikan agar guru menjadi fasilitator yang sukses, yaitu yang pertama, mendengar dan tidak mendominasi karena siswa merupakan pelaku utama dan pembelajaran. Maka sebagai fasilitator, guru harus memberi kesempatan agar siswa dapat aktif. Dan yang kedua, bersikap sabar. Aspek utama pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jika guru kurang sabar, melihat proses yang kurang lancar, lalu mengambil alih proses itu, maka hal ini sama dengan guru telah menghampas kesempatan belajar siswa. Dan yang terakhir, menghargai dan rendah hati. Guru berupaya menghargai siswa dan menunjukkan minat yang bersungguh-sungguh pada pengetahuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Dahlia akan melanjutkan materi kami, yaitu yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Yaitu yang paling pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktor intern. Di dalam membaca faktor ekstern ini akan dibahas menjadi 3 faktor. Nah, jadi faktor yang pertama adalah faktor zamaniyah.
faktor zamanannya yaitu faktor kesehatan, cacat tubuh. Nah, yang kedua ada juga faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor fisiologis yang menjadi mempengaruhi belajar, yaitu inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kementangan, kesiapan. Nah, ada juga faktor-faktor kesalahan. Kesalahan pada seseorang dalam dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani istirahat dengan lemah, jenuhnya tubuh, kecenderungan untuk membandingkan tubuh, sedangkan lelah rohani dapat dilihat dengan adanya kelelahan dan kebosanan, sehingga minat dan pendorongnya untuk menghasilkan sesuatu hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelelahan itu mempengaruhi belajar. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kelelahan yaitu tidur, istirahat, dan olahraga secara teratur. Nah, selanjutnya ada juga faktor-faktor ekstern. Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor keluarga. Jadi, faktor keluarga, siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Nah, ada juga faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencangkup metode pengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pembelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gunung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga mempengaruhi terhadap belajar. Mahasiswa mempengaruhi itu menjadi karena kebudayaan siswa dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya mengenai perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran dimulai pada abad ke-20. Hingga sekarang semakin berkembang pesat dan dijadikan sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu kita kenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualis Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Kalau kita amati lebih cermat, pada mulanya media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, yaitu gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio, maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audio visual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audio visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Baru pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi pengembangan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.